Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran tematik secara online pada hari ini. Hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang wirausaha. Tujuan pembelajarannya yaitu diantaranya peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN, nilai magnet, komponen dan cara mengisi teks formulir, dan manfaat keragaman dari wirausaha. Seperti biasa, dikaitkan satu ayat Al-Quran yang berhubungan dengan tema hari ini, yaitu tentang Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan atau perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian. Di sini dijelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman tidak boleh atau dilarang untuk memakan harta yang haram atau harta yang tidak baik atau harta yang batil, kecuali melalui perdagangan. Tapi perdagangannya harus adanya sifat suka sama suka. Maksudnya suka sama suka ini antara pembeli dan penjual, tidak ada pemaksaan atau tidak ada yang dipaksa. Real dari sifat suka sama suka, seperti itu. Selanjutnya, yuk kita belajar wirausaha. Kita mulai dengan bagian internasional, yaitu yang ada di lingkup ASEAN. Di sini yang kita bahas yaitu mengenai posisi dan peran Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam ASEAN. Pertama, negara-negara ASEAN telah menyepakati terbentuknya masyarakat ekonomi ASEAN atau yang dikenal dengan MEA. Dengan dibentuknya MEA diharapkan dapat menjaga keseimbangan perekonomian di wilayah ASEAN. Pembentukan MEA juga memungkinkan arus perdagangan barang dan jasa antar negara ASEAN semakin terbuka. Jadi Indonesia bisa ke Vietnam, Indonesia bisa ke Malaysia, Indonesia bisa ke Laos, atau bisa ke negara-negara ASEAN dengan semakin terbuka. Nah, selain itu tidak hanya berupa produk barang dan jasa, tetapi juga mengenai kesempatan bekerja bagi tenaga kerja antar negara ASEAN juga semakin terbuka. Berarti ini terbukanya peluang kesempatan kerja bagi warga negara asing. Itu artinya berarti rakyat yang ada di negara ASEAN, misalnya yang ada di Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, Kamboja, Myanmar itu bisa mencari pekerjaan di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, rakyat Indonesia juga dapat mencari pekerjaan di wilayah negara ASEAN. Nah, selanjutnya, terbukanya arus perdagangan antar negara ASEAN juga akan mendorong setiap negara untuk selalu meningkatkan kualitas produk barang dan jasa. Ada positifnya di sini, ketika seorang pengusaha ingin menjual barangnya agar laku di pasaran, berarti penjualnya akan berusaha untuk meningkatkan kualitasnya, bukan untuk menurunkan kualitas. Agar apa? Agar bisa bersaing dengan produk lainnya. Seperti itu. Ini diantaranya adalah hal-hal positif yang ada di pembentukan MEA. Tapi sayangnya pembentukan MEA ini benar-benar harus didukung oleh pemerintah, begitupun juga dengan rakyatnya. Karena kalau misalnya rakyat Indonesia tidak bisa bersaing dengan warga negara asing yang ingin mencari pekerjaan di Indonesia, nanti akhirnya banyak warga negara asing yang malah bekerja di negara kita hanya sebagai pengangguran. Makanya jangan sampai terjadi seperti itu. Untuk kalian, tuntutlah ilmu semaksimal mungkin,
seluas-luasnya agar ilmunya bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, serta nusa dan bangsa. Selanjutnya di sini dibahas tentang medan magnet. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Medan magnet tidak terlihat, namun kita dapat melihatnya dengan menggunakan serbuk besi. Serbuk ada di sekitar magnet akan membentuk garis gaya magnet. Nah, seperti ini. Selanjutnya, medan magnet di sini sedikit dibuat seperti garis hayal dari serbuk-serbuk besi yang sudah diberikan di sekitar magnet. Ini bentuk dari medan magnet yang terdapat pada magnet batang. Kemudian ini yang terbentuk pada magnet tapal kuda atau tapak kuda. Yang ini terjadi ketika pembentukan medan magnet elektromagnetik. Seperti ini bentuk medan magnetnya. Nah, yang ini adalah medan magnet yang terjadi apabila ada dua buah magnet yang ketika didekatkan kutubnya tidak senama atau terjadinya peristiwa tarik-menarik. Nah, sedangkan gambar yang ini merupakan medan magnet yang terjadi pada dua buah magnet yang didekatkannya ketika kutubnya senama, maka akan terjadi namanya peristiwa tolak menolak. Selanjutnya, seperti materi-materi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas mengenai formulir ataupun riwayat hidup. Nah, kali ini Bu Nova sedikit akan membahas kembali mengenai formulir. Silahkan perhatikan contoh berikut. Di sini ada formulir dari kantor pos ya tentang form pengiriman uang. Ada apa aja sih? Yang pertama, di sini adanya pengisian identitas pengirim. Nah, yang mau mengirimkan uang melalui kantor pos harus mengisikan namanya, alamat dia tinggal, telepon, dan alamat email. Selanjutnya, pengirim juga tidak lupa menuliskan identitas penerima uang, ya, kepada siapa uang itu alamatnya, teleponnya, dan alamat emailnya. Kemudian selanjutnya setelah mengisi identitas, pengirim juga tidak boleh lupa mencantumkan besaran nominal uang. Cantumkannya yaitu pertama berupa angka, kemudian terbilang. Maksudnya terbilang seperti ini, misalnya tertulis 20, angka 20.000, berarti terbilangnya dengan tulisan huruf 20.000 rupiah. Begitu. Selanjutnya, pengirim tidak boleh lupa memilih jenis dari wesel pos yang akan digunakan. Ya. Selanjutnya, pengirim juga bisa memberikan sedikit pesan atau catatan kepada penerima dengan ada maksimal karakternya yaitu hanya 100 karakter atau 100 huruf disertai dihitung pula dengan koma, titik ataupun spasi. Ya, hanya bisa tercantumkan uang ini untuk pembayaran ibu di rumah sakit, gitu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah di sini ada bagian tanda tangan dan nama petugas pos. Ini tidak perlu diisi oleh pengirim, nanti akan diisi oleh petugas pos. Nah, yang terakhir yang tidak boleh terlewatkan oleh pengirim yaitu isi tanggal pengisian wesel atau form pengiriman uang, kemudian disertakan nama pengirim, nama jelas atau nama lengkap, dan tanda tangan. Ini contoh dari formulir pengiriman uang. Selanjutnya, coba kalian buka buku paket 6E halaman 86. Informasi yang ada di dalam kotak kuning. Di sini tertulis adalah
Kusuma bertempat tinggal di Jalan Berdikari nomor 34A, Jakarta Barat. Nomor telepon Rina 0890275866. Nomor identitas Rina adalah 105070890001. Rina ingin mengirim buku seberat 2,5 kg ke sepupunya yang bernama Agni Prasetya di Jalan Kedondong nomor 75 Bandung Utara. Nomor telepon Agni adalah 0810567098. Berdasarkan informasi tersebut, berarti kita bisa mengisikan formulir kiriman ya melalui kantor pos. Berarti yang akan dikirimkan kita tulis dulu nama pengirim. Siapa nama pengirimnya? Nama pengirimnya adalah Rina Kusuma. Di mana alamat lengkap pengirimnya? Yaitu di Jalan Berdikari nomor 3 Jakarta Barat. Lanjutkan nomor telepon, kemudian nomor KTP atau nomor identitas, ya. Nah, setelah selesai menuliskan identitas pengirim, lanjutkan identitas nama penerima. Nama penerimanya adalah Agni Prasetya dengan alamat lengkapnya, disertai juga dengan nomor telepon yang aktif. Nah, pada keterangannya, apa yang mau dikirim oleh Rina kepada Agni adalah buku. Sertakan juga dengan berapa beratnya yang akan kirim, yaitu buku seberat 2,5 kg. Nah, jangan lupa harus tuliskan nama lengkap untuk bagian pengirim disertai tanda tangan. Untuk petugas pos tidak perlu diisi, nanti akan diisi sendiri oleh petugas pos setelah form ini diberikan kepada petugas pos. Selanjutnya, Bu Nova mau membahas tentang formulir juga, tapi ini formulirnya insya Allah biasanya akan dilakukan atau akan dikerjakan oleh kalian siswa kelas 6 ya. Jadi hari ini kita sedikit membahas bagaimana sih cara mengisi formulir dari lembar jawaban komputer ya. Yang pertama di sini kita lihat dulu petunjuk pengisiannya. Isilah hanya dengan pensil 2B. Jadi ketika kalian mau mengisi lembar kerja ini, kalian harus menyiapkan pensil dengan jenis 2B. Yang kedua, lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, sobek, ataupun terlipat. Jadi pastikan tangan kalian yang untuk mengerjakan itu harus bersih. Kemudian tidak boleh basah atau sampai sobek ataupun terlipat. Kalau misalnya tangannya sering berkeringat, berarti kalian dianjurkan untuk membawa tisu. Selanjutnya yang ketiga, petunjuk pengisiannya. Jawablah dengan memberi tanda silang pada salah satu kotak pilihan jawaban yang benar. Apakah itu A, B, atau yang lain-lain, sesuai dengan pernyataan yang benar. Tanda silang ya, bukan checklist, bukan juga lingkari, bukan juga memenuhi satu kotak full. Kemudian jangan lupa tuliskan nama peserta pada kotak yang disediakan, lalu diberi silang pada huruf-huruf yang sesuai. Nanti kita praktekkan ya. Selanjutnya, setelah mengisi nama peserta, tulis nama peserta, tanggal lahir, ya, serta nah setelah itu pada kolom mata ujiannya pilih salah satu yang sesuai dengan mata ujiannya dengan diberi tanda silang. Kemudian tuliskan nama sekolah, tanggal pelaksanaan ujian, serta bubuhkan tanda tangan kalian pada kotak yang disediakan. Jika terjadi kesalahan, hapus sebersih mungkin dengan penghapus. Kemudian silangkan kotak yang menurut Anda atau menurut kalian tepat. Nah, contoh cara pengisiannya, perhatikan ya, seperti yang ada di poin ketiga dengan cara disilang.
Yang pertama, misalnya ini jawaban hurufnya C yang mau diisi, berarti C, silang. Usahakan silangnya tidak melebihi dari kotak yang disediakan. Karena diminta silang, berarti bolehkah seperti ini? Tidak. Bolehkah seperti ini? Tidak juga. Bolehkah seperti ini? Tidak juga. Jadi yang dibenarkan hanya silang. Selanjutnya, Nova mau praktekkan misalnya nama peserta. Di sini nama peserta hanya tersedia 20 karakter. 20 karakter itu terdiri dari huruf-huruf yang tersusun pada nama kalian disertai spasi antara nama kalian, ya. Contoh, di sini nama Bu Nova adalah Nova Afriani, berarti Bu Nova akan tertulis di sini, ya. Jadi setiap satu kotak tertuliskan satu huruf. Karena nama Bu Nova itu ada pakai spasi dengan antara Afrianinya, berarti ini satu kotak dikosongkan sebagai dianggap spasi. Selanjutnya, setelah Bu Nova menuliskan nama Bu Nova, ya, Bu Nova nggak boleh lupa menyilangkan sesuai huruf yang tadi sudah Bu Nova tuliskan. Nah, di sini harus teliti. Contoh, misalnya di sini nama Bu Nova dengan N, berarti Bu Nova akan silang huruf N. Kemudian ketika spasi itu kosong, berarti Bu Nova tidak boleh mengisi di sini. Seperti itu ya. Ketika huruf R, berarti Bu Nova harus cari huruf L kemudian disilangkan. Selanjutnya, ada nomor peserta, silahkan isi sesuai dengan kartu ujian yang diberikan ya. Tulis dulu nomor pesertanya, baru nanti ditambahkan dengan tanda silang yang sesuai dengan angka-angka pada nomor peserta. Selanjutnya, nah, tanggal lahir ya, diisi tanggal lahir bukan tanggal ujian. Tanggal lahir kalian ditulis, tanggalnya berapa, bulan keberapa, tahun keberapa. Yang diambil biasanya tahunnya adalah 2 angka terakhir. Berarti ini Bu Nova tertulis tanggal lahirnya adalah 12 November 1990. Nah, setelah menuliskan tanggalnya, Bu Nova jangan lupa menyilangkan sesuai dengan angkanya. Nah, karena misalnya mata ujian hari ini adalah matematika, berarti Bu Nova harus silang matematika. Selanjutnya, tidak lupa tuliskan nama sekolahnya. Nah, selanjutnya di kotak bawahnya diminta untuk menyalin kalimatnya, yaitu saya mengerjakan ujian dengan jujur, ya. Nah, kemudian cantumkan tanggal ujiannya. Misalnya tanggal hari ini adalah 18 November 2021. Jangan lupa bubuhkan tanda tangan. Setelah kalian mengerjakan LJK dengan lengkap, semuanya lengkap, kemudian mulailah dengan baca soalnya dengan baik dan jawablah sesuai jawaban yang paling tepat. Itulah sedikit informasi tentang pengerjaan atau pengisian LJK. Insya Allah di saat tatap muka kita langsung praktek dalam pengisian LJK ini, dan kita sedikit bahas bagaimana nama-nama peserta yang namanya itu lebih dari 20 karakter. Seperti itu ya, dijelaskan ketika tatap muka. Nah, selanjutnya ini materi yang terakhir mengenai manfaat berwirausaha, terutama sejak kecil. Ketika kalian mulai berani berwirausaha sejak kecil, berarti kalian sudah melatih jiwa wirausaha kalian. Kemudian itu juga kalian berarti sudah mengembangkan kreativitas yang dimiliki. Melatih diri untuk menghemat uang yang diperoleh, karena uangnya akan digunakan untuk modal atau untuk dijualkan kembali ya. Kemudian memanfaatkan barang bekas, itu salah satu kreativitas. Nah, yang selanjutnya untuk mengasah potensi yang kalian miliki juga, serta juga dapat meningkatkan persatuan dengan keluarga. Alhamdulillah, ini materi terakhir sudah disampaikan.
Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada kekurangan itu adanya dari Bu Nova mohon maaf. Untuk hari ini alhamdulillah tidak ada tugas yang dikerjakan ataupun yang dikumpulkan, tapi silahkan perhatikan video dengan baik-baik. Besok kita saat tatap muka kita praktek untuk pengisian LJK. Bu Nova akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.